Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam renungan untuk hari ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah bacaan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita akan merenungkan firman-Nya. Ya Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau sudah memelihara dan menyertai kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh mengembalikan kehidupan kami ini dalam segala macam pekerjaan dan kegiatan yang kami lakukan sebagai sebuah bentuk bahwa kami sedang mengasihi-Mu. Bapa dalam surga, tolonglah kami. Kami berdoa mohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang suka mendengar dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, tema renungan kali ini adalah moral bukan terbeli. Ada hal dalam diri setiap orang yang bukan terberi, melainkan dibentuk dan ditumbuhkan, dipelihara, yakni pertumbuhan moral dan spiritual seseorang. Itulah sebabnya untuk menumbuhkan sikap moral dan spiritual yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seseorang akan sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang mengitarinya. Tentang hal-hal lain dapat merupakan bakat bawaan atau terberi. IQ misalnya, karakter, bakat, dan lain-lain itu adalah terberi. Untuk ini kiranya para orang tua dan pendidik terpicu untuk berusaha menemukan IQ, karakter, dan kecenderungan nanti bidang pekerjaan untuk lalu dikembangkan sesuai dengan bakat anak atau murid tersebut. Namun Bapak Ibu, saudara-saudaraku, banyak di antara kita para orang tua dan pendidik yang menyimpang dari prinsip di atas. Akhirnya kita memaksakan keinginan apa yang kita pandang paling baik untuk anak dan murid kita dalam hal bidang pekerjaannya kelak, seolah itulah yang paling utama. Saat itu, selain kita menjadi bersalah karena dapat memaksakan bidang pekerjaannya kelak untuk anak-anak kita, untuk murid kita yang belum tentu sesuai dengan kesesuaian IQ, karakter, dan bakatnya, kita menjadikan mereka tumbuh dalam ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan yang kemudian diterima secara umum, lalu menjadi nilai moral seseorang, dan itu dapat menular untuk membuat orang lainnya juga menjadi tidak bahagia. Bahkan dalam kondisi parah menjadi pemaksaan kehendak.
lalu didukung lagi dengan pembohongan atau penyelewengan nilai. Walau menimbulkan kesengsaraan dan kesedihan pada pihak lain, tidak lagi menjadi alarm dalam diri untuk mengubahnya karena sudah terbentuk. Pemaksaan lalu menjadi model yang sah, lalu melahirkan kebiasaan untuk sekitar menjadi tidak bahagia. Situasi seperti di ataslah yang terjadi dan dilakukan oleh para imam di Bait Allah dan para pedagang di sekitar Bait Allah. Pada saat itu Tuhan Yesus menjadi marah, mengusir penukar uang dan menggulingkan bangku-bangku pedagang merpati. Itu adalah suatu tindakan melawan nilai moral yang bablas pada waktu itu, karena mereka berpihak hanya pada keuntungan ekonomi semata dibandingkan rasa ketidakadilan dan kesedihan yang diberikan kepada mereka, kepada umat Tuhan yang datang, yang mereka adalah rakyat jelata. Jelas sekali para imam pun ikut serta bermain di dalamnya, karena kemudian mereka ikut memusuhi Tuhan Yesus, bahkan ingin membunuhnya. Dalam kisah ini, tentu bukan berarti bahwa Tuhan Yesus membenci profesi pedagang atau para imam sebagai tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, karena berdagang adalah bakat yang dimiliki oleh para pedagang itu dan para imam itu. Demikian juga ketika para imam itu menjadi imam. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi yang dilawan adalah nilai moral yang mendasarinya. Para pedagang dan para imam di Bait Allah itu yang menjadi demikian. Merpati adalah hewan lain yang dijual di sekitar Bait Allah, merpati dan hewan lain. Di situ telah mendapat label halal dari para imam untuk dapat menjadi korban persembahan bakaran. Selalu saja orang kecil yang membawa merpati untuk persembahan, karena persembahan merpati itu kan biasanya diberikan oleh orang kecil ya, ditolak. Meski sesungguhnya merpati itu telah dipelihara, dirawat dengan sangat baik dan menghasilkan merpati yang sangat baik. Namun atas persekongkolan antara para imam dan para pedagang, biasanya merpati yang dibawa umat kecil itu lalu ditolak karena dipandang cacat. Jadi rakyat kecil harus membeli dari para pedagang itu. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Nah, jika demikian, Bait Allah bukan lagi menjadi tempat untuk semua orang dari berbagai kalangan datang kepada Tuhan, melainkan telah menjadi sarang penyamun. Marahnya Tuhan Yesus adalah sebuah usaha mendidik untuk mengembalikan nilai moral yang seharusnya berlaku pada umat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak peduli gelar, bahkan imam sekalipun, dan bentuk pekerjaan, pedagangkah, penukar uang, dan lain-lain yang menguasai ekonomi. Namun, jika mereka memiliki nilai moral yang buruk, yang hanya memperhatikan kehebatan, kesenangan, dan keuntungan diri sendiri, dan tidak peduli pada kesusahan dan penderitaan yang lain, yang merasa direndahkan, dirugikan, atau dihinakan akibat perbuatan dan persengkokolan mereka, maka
mereka ini disebut sebagai sarang penyamun. Kita tentu tak menghendaki untuk melahirkan dan membentuk para penyamun di bumi ini. Oleh karena itulah kita terpanggil untuk ikut serta memberikan kebahagiaan bagi saudara dan anak-anak dan murid-murid kita, agar mereka dapat menemukan dan memberikan diri mereka sendiri kepada bumi dan kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Cari, lihat, hargailah dan kembangkanlah bakat talenta mereka. Terimalah mereka dalam perbedaan yang mungkin ada dengan diri kita. Lalu bersukacitalah karena mereka tumbuh dengan sukacita, supaya kelak mereka pun tumbuh dalam mental dan moral yang menghargai sesamanya kelak. Dekatkanlah mereka pada Tuhan Sang Sumber Kasih yang menghargai mereka sebagaimana adanya dan juga yang lain sebagaimana adanya. Umat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena mental dan moral bukan terberi, maka selalu ada kesempatan bagi kita untuk bersuara dan juga bertobat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan jangan khawatir, ingatlah selalu kita memiliki kekuatan untuk melakukannya karena kita tidak sendirian. Tuhan bersama kita. Tuhan menolong kita. Amin.